Misalnya, kita ingin memiliki kebiasaan menabung. Uh, Sebelumnya kita punya asumsi bahwa kalau kita menabung, kita akan punya keterbatasan. Selanjutnya, prinsip yang ketiga adalah make it easy atau buat semudah mungkin kebiasaan itu untuk bisa dilakukan. Cara yang pertama adalah dengan mengurangi friksi. Perilaku manusia akan mengikuti hukum usaha yang paling minimum. Kita akan secara alamiah tertarik pada sesuatu yang hanya memerlukan effort atau usaha yang paling sedikit. Ketika kita ingin menciptakan kebiasaan yang baik, maka hilangkanlah rintangan menuju kebiasaan tersebut. Maka kita akan semakin mudah untuk melakukannya. Ketika kita ingin menghilangkan suatu kebiasaan buruk, maka berikanlah tantangan sehingga kita akan menjadi sulit untuk mengulanginya lagi. Misalnya, ketika kita ingin lebih rajin menggambar, maka tempatkanlah pensil dan alat menggambar lain di atas meja kita, sehingga kita akan mudah untuk melihatnya dan mudah untuk menggapainya. Cara berikutnya adalah dengan mastering the decisive moment atau yang dikenal dengan the 2 minutes rule. Banyak kebiasaan berhasil dibangun karena kita sudah melewati titik kritis, yakni titik awal permulaan. Maka kita perlu menemukan jembatan untuk setiap kebiasaan yang ingin kita bangun. The 2 minutes rule akan memudahkan kita untuk memulai sebuah kebiasaan karena kita hanya butuh waktu kurang dari 2 menit untuk memulainya. Misalnya, ketika kita ingin membangun habit membaca sebelum tidur, maka kita bisa mulainya dengan membaca 1 halaman saja. Kemudian ketika kita pengen ngebangun habit lari pagi setiap hari, maka kita bisa mulai dengan membiasakan mengikat tali sepatu setiap pagi. Ketika kita menurunkan skala kebiasaan menjadi hal yang paling mudah kita lakukan, apalagi kurang dari 2 menit, maka kita akan lebih mudah masuk ke dalam habit tersebut. Ketika habit mudah tersebut sudah terbangun, maka kita akan juga lebih mudah untuk bisa mengupgrade-nya ke next level pada suatu saat ketika habit yang mudah sudah stable. Cara yang berikutnya adalah dengan membuat kebiasaan menjadi otomatis. Caranya adalah dengan melakukan suatu kali aksi yang bisa mengunci kebiasaan baik yang sudah kita lakukan. Caranya adalah dengan memanfaatkan properti dan teknologi. Misalnya, kita ingin meningkatkan kualitas tidur kita, maka kita bisa mengganti matras kita dengan matras yang kualitasnya baik. Kemudian kita ingin meningkatkan kebiasaan menabung, maka kita bisa memanfaatkan mekanisme auto debit. Contohnya lagi, ketika kita ingin meningkatkan produktivitas, kita bisa memanfaatkan mode silent ataupun juga dengan menggunakan alarm. Next, prinsip yang terakhir adalah prinsip yang keempat, yaitu make it satisfying atau membuat kebiasaan itu menjadi terasa memuaskan. Cara yang pertama adalah dengan reinforcement atau penguatan. Otak manusia akan cenderung memprioritaskan reward yang sifatnya segera atau langsung daripada reward yang sifatnya jangka panjang atau yang nanti-nanti, belum jelas. Maka rumus suci dari sebuah perubahan perilaku adalah kebiasaan apa saja yang diganjar reward secara langsung, maka kebiasaan itu akan cenderung diulang. Dan kebiasaan apa saja yang diganjar hukuman secara langsung akan cenderung dihindari. Untuk membuat kebiasaan menetap, maka kita perlu merasakan sukses walaupun hanya dalam skala kecil ketika kita berhasil melakukan sebuah kebiasaan yang baik. Begitupun juga dengan kebiasaan buruk, maka kita harus bisa merasa beruntung ketika kita berhasil menghindarinya.
Misalnya, kita ingin membangun habit hiking di tiap akhir bulan untuk menjalani pola hidup sehat. Maka kita bisa memberikan reward berupa massage misal setelah selesai hiking. Maka kita akan merasa enjoy ketika melakukan rutinitas hiking di setiap akhir bulan. Cara selanjutnya adalah dengan menggunakan habit tracker. Salah satu perasaan yang paling memuaskan adalah ketika kita berhasil membuat progres. Habit tracker adalah cara paling sederhana untuk melacak bagaimana progres dari kebiasaan yang kita lakukan, seperti memberikan tanda silang pada kalender. Habit tracker maupun jenis pengukuran visual lainnya akan membuat kita merasa puas, karena itu bisa memberikan atau menyediakan evidence yang jelas bahwa kita sudah membuat progres. Kita akan cenderung lebih sulit untuk melewatkan suatu kebiasaan, karena ketika kita melewatkan satu kali, maka kita akan segera kembali ke kebiasaan kita. Dan usahakan jangan sampai kita melewatkan kebiasaan kita 2 kali atau 3 kali berturut-turut. Kita akan cenderung lebih sulit untuk memutus rantai kebiasaan kita dengan adanya habit tracker. Karena ketika kita melewatkan satu kali kebiasaan, maka kita ingin segera kembali ke track dan tidak melewatkan sebanyak 2 kali atau 3 kali kebiasaan yang sudah biasa kita lakukan. Cara yang terakhir adalah dengan memiliki accountability partner. Memiliki accountability partner akan membuat kita lebih disiplin dalam menjalankan kebiasaan yang ingin kita bangun. Karena kita cenderung memikirkan apa yang orang lain pikirkan terhadap kita, dan kita selalu ingin memberikan impresi yang baik terhadap mereka. Hal ini juga bisa diperkuat dengan membuat yang namanya habit contract. Misalnya, kita akan memberikan sejumlah uang kepada accountability partner kita ketika kita melewatkan satu kebiasaan yang kita anggap itu menjadi sebuah hukuman. Dengan demikian, maka kita akan terpacu untuk menjaga konsistensi dalam kebiasaan kita. Karena pastinya kita akan merasa keberatan kalau kita harus membayar sejumlah uang terus kepada teman kita. Oke, jadi itulah keempat prinsip dan sekaligus cara-cara untuk membuat kebiasaan baik menjadi stay bareng kita dan kebiasaan buruk menjadi jauh dari kita. Dan kalian bisa gunakan atau manfaatkan prinsip-prinsip tadi untuk membangun habit yang kalian inginkan. Jadi barangkali itu aja sharing gue kali ini. Silahkan buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, klik like dan share. Dan juga buat lo yang penasaran sama video berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Kita ketemu lagi di next video. Thanks for watching and bye-bye.